Minggu ini Koko lanjutkan tema kita yang akan kita bahas dalam beberapa minggu ke depan, yaitu mengenai discipleship atau pemuridan. Koko ingatkan sekali lagi, tidak henti-hentinya Koko ingatkan, ya, salah satu visi dari RPC adalah dimuridkan untuk memuridkan. Kenapa visi RPC itu seperti itu? Karena itu yang Tuhan mau. Itu bukan datang dari Koko sendiri, tapi datang dari firman Allah, datang dari Alkitab sendiri. Kita sudah bahas minggu lalu ketika Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Bukan jadikan semua bangsa jemaat, bukan penuhi tempat ini dan lain segala macam, tetapi jadikanlah bangsa muridku. Jadi ada tugas atau ada visi yang terselip di dalamnya, yaitu ini datang dari mulut Tuhan sendiri, kehendak Tuhan yaitu Tuhan mau untuk kita menjadi seorang murid. Saudara perlu tahu bahwa jemaat dan murid itu berbeda. Kalau saudara hanya sebagai jemaat biasa, iman saudara mungkin gampang terombang-ambing dan lain segala macam. Tetapi ketika kita berbicara tentang murid, ya, saudara ketika saudara menjadi seorang murid, saudara diberikan kuasa. Iman saudara lebih besar daripada yang lain. Saudara bisa menginfluence atau mempengaruhi orang lain. Saudara bisa buat mujizat. Saudara bisa menggemparkan satu kota seperti Paulus. Nah itu seorang murid, ada kuasa yang berbeda. Bahkan dulu ketika di zamannya Tuhan Yesus sudah banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka bukanlah seorang murid, mereka hanyalah orang yang biasa. Nah apa sih itu murid atau dimuridkan? Apa sih artinya? Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Koko bacakan di sini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat yang ke-20 yang terakhir. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Kata kamu telah belajar sama seperti kamu adalah seorang murid. Karena siapa yang belajar? Kalau saudara datang ke sekolah, SMP, SMA, saudara disebut apa? Seorang murid. Karena saudara datang untuk belajar. Betul tak betul? Jadi Paulus berkata, kamu tidak sama dengan dunia. Alkitab berkata, murid Yesus tidak sama dengan dunia. Saudara bisa dugem, saudara bisa mungkin merokok, minum minuman. Hari Sabtu, kemudian hari Minggu saudara datang ke gereja. Saudara mungkin bisa dikatakan sebagai seorang Kristen. Tapi sayang sekali saudara belum bisa disebut sebagai murid Tuhan. Karena Paulus berkata tadi di Efesus, murid-murid Tuhan adalah murid-murid yang menanggalkan segala kesia-siaan, menanggal segala value-value dunia, menanggalkan semua apa yang menjadi sia-sia di dunia. Banyak orang Kristen sekarang, Koko berdoa tidak terjadi di Makassar, tapi banyak terjadi di belahan dunia sana, di dunia barat ya, di Amerika dan lain segala macam, bahkan sudah memasuki kota-kota besar di Indonesia. Sabtunya habis loncat-loncat dengan lampu, kelap-kelip dan lain segala macam. Minggunya datang ke gereja, Tuhan ampuni aku. Tapi minggunya datang ke gereja, ampuni aku, Sabtunya lompat-lompat lagi. Minggunya datang lagi, Tuhan ampuni lagi aku. Jadi itu terus berulang. Sampai gak tahu kapan, hanya dia yang dengan Tuhan yang tahu. Tapi saudara paham ya, orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang dikatakan murid Tuhan. Tapi Paulus berkata, kamu telah belajar mengenai Allah. Orang berkata kok, kayaknya terlalu klise ya, kalau ikut Tuhan itu kayaknya it's too hard.
gitu. Kita mengikuti sesuatu yang kita tidak bisa lihat, betul enggak? Ada yang pernah lihat Tuhan di sini? Tidak ada. Maka itu Alkitab berkata, walk by faith, not by sight. Berjalan dengan apa? Iman. Kita berjalan dengan apa sih? Yang pertama dengan mata, yang kedua dengan kaki. Tetapi Alkitab berkata, we walk by faith. Saudara mungkin hari ini bisnismu kurang baik nih. Tapi engkau kejar terus Tuhan, engkau kejar terus firman-Nya. Itu adalah walk by faith. Mungkin hari ini engkau belum melihat, tapi suatu saat Tuhan akan nyatakan. Tapi orang lain terbalik. Dia mau datang dulu bisnisnya, sukses dulu bisnisnya, datang dulu pacarnya, baru pelayanan. Ayo, siapa yang seperti itu? Kadang-kadang kita kan negosiasi dengan Tuhan, betul enggak? Tuhan, kalau dia jadi pacarku saya pasti pelayanan. Saudara pikir ini Tanah Abang? Kalau saya sudah menikah Koko, baru saya mau pelayanan. Saudara, ini bukan toko baju, saudara. Ini firman Allah. Tidak berlaku seperti itu. Karena Koko pun dulu seperti itu. Percaya tidak percaya saya suka negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya dapat istri yang cantik baru saya melayani. Nah puji Tuhan Koko dapat istri yang cantik, jadi saya betul-betul melayani. Tuhan, kalau bisnisku sudah sekian ratus juta baru saya mau melayani. Tuhan, kalau ini, kalau itu. Kalau saya terlepas dari utangku baru saya mau melayani. Saudara pernah dengar kesaksiannya Koko dulu ketika Koko terlilit utang 17 miliar. Dan Koko harus tinggalkan teman-temannya Koko harus tinggalkan pergaulannya Koko. Dan pelayanan yang paling pertama yang Koko lakukan adalah apa? Penari, saudara. Seorang laki-laki. Dan tidak mudah karena Koko harus tanggalkan kedagingan. Menjadi murid Tuhan tidak pernah mudah. Koko dulu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, selesai utangku, selesai masalah keluargaku, baru saya mau melayani Tuhan. Tapi tidak, Tuhan ajar Koko untuk walk by faith karena itulah murid yang sesungguhnya. Saudara tidak bisa negosiasi dengan Tuhan, Tuhan saya umur sekian baru saya mau melayani Tuhan, saya seperti ini, it doesn't work that way. Tidak bekerja seperti itu. Lebih cepat saudara sadar, lebih cepat saudara menyerahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan, lebih cepat dia bekerja. Kalau sampai hari ini mungkin Koko tunda-tunda melayani Tuhan ketika Koko dalam masalah 17 miliar yang kemarin, mungkin sampai hari ini Koko bisa tahu bahkan masalah itu belum selesai. Karena Koko tunda. Maka dari itu Paulus berkata tidak mudah. It's not easy. Menjadi murid Tuhan itu tidak sama seperti dunia. Saudara berbeda. Maka dari itu Koko tulis sebuah quotes di sini. Koko tulis dan Koko katakan, following Jesus is not easy, but it's surely worth it. Artinya apa? Mengikut Tuhan memang gak mudah. Memang tidak ada yang bilang mudah. Tapi yakin dan percaya pasti sangat worth it. Worth it itu artinya kayak pasti ujungnya berharga gitu. Pasti ujungnya tidak sia-sia gitu. Itu arti kata worth it. Tuhan cuma minta iman saudara. Tuhan cuma minta komitmen saudara. Tuhan cuma minta kesetiaan saudara. Tuhan cuma minta waktu saudara untuk berintim dengan dia. Untuk dengar khotbah, untuk doa, untuk menyembah, whatever yang Tuhan taruh dalam hatimu. Untuk pelayanan, Tuhan cuma minta saudara sedikit porsi dalam hidupmu. Memang tidak mudah, kadang ada tantangan, kadang ada badai. Saudara kalau saudara SMP, SMA, kuliah, kalau ujian itu seperti badai, betul enggak? Dulu Koko waktu SD, SMP, SMA ada namanya ujian nasional. Koko enggak tahu kalau sekarang SMP, SMA ada atau tidak. Tapi kayaknya sudah tidak ada. Itu ujian nasional kayak neraka yang kita harus hadapi. Karena kita harus belajar dari pelajaran SMP 1 sampai SMP 3. Betul atau enggak? Bagi orang zaman dulu pasti, zaman dulu. Orang yang tahun 2000-an ya kuliah, sekolah pasti tahu beratnya itu ujian nasional.
Karena kalau tidak lulus, apa? Tinggal kelas alias galang. Jadi ujian itu selalu akan dihadapi memang. Karena murid itu pasti selalu dapat ujian. Oke, kau sudah belajar ini, oke besoknya ujian. Bab berikutnya, bab 5, sudah belajar ini, minggu depannya ujian. Bab 6, sudah belajar ini. Memang seperti itu. Menjadi murid Tuhan tidak pernah mudah. Menjadi murid Tuhan tidak pernah jalan yang lurus. Ada lagu yang berkata Tuhan tak pernah janji. Apa? Langit selalu biru. Tapi dia berjanji. Apa? Selalu menyertai. Jadi memang tidak ada yang janji saudara, kalau saudara melayani Tuhan, saudara akan menikah umur 20 tahun, tidak ada. Tidak ada yang janji saudara, ketika saudara pelayanan, tiba-tiba bisnismu berkembang 100 kali lipat, tidak ada yang janji. Selalu pasti ada saja ujiannya. Tapi kalau saudara lulus, saudara semakin dewasa, saudara semakin punya iman, saudara semakin berjalan di dalam kuat dan gagahnya Tuhan, saudara akan bisa lewati rintangan-rintangan naik level, bisnis saudara naik level, karakter saudara naik level, pernikahan saudara naik level, kedewasaan saudara naik level, itu yang saudara capai. Dan apa gunanya pemuritan dalam hal ini, Koko? Maka dari itu Koko tulis di sini pentingnya punya mentor dan komunitas yang kuat karena saudara tidak sanggup menghadapi masalah sendiri. Seringkali Koko dapati orang yang menghadapi masalahnya sendiri selalu datang ke Koko dan Cici, Koko saya sudah tidak kuat, saya mau bunuh diri, saya mau mati dan lain segala macam. We all have been there. We all have been there. Tidak perlu kalian bilang, Koko tahu. Karena Koko dan Cece pun juga pernah mengalami hal-hal tersebut. Ada masa-masa di hidupku saya cuma bilang Tuhan panggil mak. It's very hard. Ada masa-masa, ada problem-problem yang kita tidak bisa solve, yang kita tidak bisa selesaikan. Dan kita berkata Tuhan aku lebih baik pulang. Nah kenapa gunanya mentor dan komunitas yang sehat itu adalah hal yang sangat powerful. Kalau saudara lihat di sini, di gambarnya ya kalau saudara lihat, dia sedang mendaki. Tapi lihat ada tangan-tangan yang membantu pasangkan tangga-tangganya. Inilah tangan-tangan mentor-mentor saudara. Tangan-tangan teman-teman saudara. Tangan-tangan HOGL, tangan-tangan teman-teman Komselmu, tangan-tangan Koko Charles mungkin. Orang-orang yang membantu saudara menyelesaikan mungkin problemmu. Mungkin saudara punya problem finansial sebagai contoh. Saudara datang dan saudara pusing, aduh ini masalahku seperti ini, saya tidak bisa seperti ini dan lain segala macam. Tapi ada orang lain yang sudah lewati masalah itu, dia bisa memberikan saudara advice. Memberikan saudara tuntunan, ada tangan-tangan yang membantu saudara. Kalau saudara lewati sendiri, mungkin saudara tidak bisa. Nah gunanya mentorship atau pemuritan adalah dia menunjukkan jalan bagi orang lain. Amin. Sampai sini saudara bisa paham ya. Jadi kita tidak bisa punya semua talenta, betul atau betul? Koko mungkin bisa punya talenta dalam finansial. Tapi Koko tidak punya talenta dalam manajemen misalnya. Koko perlu karunianya Koko Charles di dalam bidang manajemen untuk dia memberikan Koko masukan baik dalam bisnis maupun dalam pelayanan. Mungkin Koko punya talenta berkhotbah. Tapi Koko tidak punya talenta marketing mungkin seperti Koko Marco. Dia jual apapun jadi uang saudara. Mau jual amplang ke, mau jual obat ke, semua jual kursi, jual apa, mungkin jar batu juga bisa. Karunia itu saudara perlu ketika saudara masuk dalam dunia pekerjaan. Kemarin banyak anak-anak, Koko enggak usah sebutkan. Koko saya mau belajar jualan, larinya kemana? Larinya ke Koko Marco nanya, Kok bagaimana cara jualan? Koko Marco berikan tuntunan, oh kamu ngomong gini ya, ini ya seperti ini, poin-poinnya seperti itu. Saudara terbantu, ada tangan-tangan yang bantu saudara untuk naik level, amin. Kalau saudara sendiri, bayangin saudara, kalau saudara sendiri gimana mau naik? Beratnya bebannya, beratnya tanggungannya, beratnya perjalanannya. Karena tidak punya mentorship, tidak punya komunitas, tidak mau bergaul.
Jadi susah. Saudara harus pahami bahwa pemuritan atau dimuridkan itu bukan keuntungan bagi Koko dan teman-teman yang lain. Tidak. Pemuritan itu keuntungannya bagi saudara. It's for you. Bukan mengenai Tuhan. Saudara dimuridkan atau tidak, Tuhan sudah di sorga dengan kekayaannya yang tidak bisa kita bayangkan. Dia sudah punya malaikat yang kita tidak bisa sebutkan angkanya. Dia punya bangunan lantainya, kerikilnya dari emas. Saudara mau dimuridkan atau tidak, saudara mau menjadi murid Yesus atau tidak, pilihan saudara dan keuntungan saudara. Saudara mau menjadi murid Yesus, keuntungan bagi saudara, tidak pun sorga tetap kaya. Makanya ketika Koko mengerti ini, saya memilih, oh iya ya, ini kan untuk saya. Ya udah deh, saya mau komitmen dengan Tuhan. Karena buat saya. Betul atau tidak? Kalau saudara pahami betul ilustrasi yang Koko berikan di depan, Koko yakin dan percaya kalian akan punya hati yang terbuka, kerendahan hati yang besar untuk dimuridkan, ikut HOG, ikut Komsel, bergaul dengan HOGL-nya, bergaul dengan mentornya, apapun itu. Saudara akan punya hati yang besar karena mereka punya banyak hal yang mereka bisa ajarkan, mereka bisa bantu saudara. Karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan misalnya seseorang jatuh miskin. Dia akan beritahukan kepada saudara, jangan kau ambil keputusan ini ya. Jangan ambil keputusan bisnis ini ya. Jangan ambil keputusan kerja ini ya. Nanti kamu salah langkah, nanti kamu jatuh miskin, nanti kamu terlilit utang dan lain segala macam. Itu adalah experience yang tidak bisa dibayar. Dan itu didapatkan dari mana? Dari pemuritan. Baik dalam finansial maupun dalam pelayanan. Baik dalam pernikahan pun seperti itu. Jadi saudara pahami bahwa discipleship itu untuk saudara bisa bertumbuh lebih cepat, lebih kuat. Kalau saudara tunggu, saudara akan sangat banyak kehilangan. Dan RPC ada di tempat ini, Tuhan taruhkan. Kenapa salah satunya visinya dimuridkan untuk memuridkan? Karena we are here to help. We are here to help. Saudara, Koko berdoa di tempat ini di RPC. Tidak ada orang yang tangannya tertutup. Tetapi semua orang tangannya terbuka untuk membantu satu sama lain. Amin. Koko berikan contoh yang sangat simpel tadi misalnya. Mungkin ada orang yang karunianya itu bijaksana dalam hubungan mengenai love. Ada orang yang hampir mau bunuh diri gara-gara putus cinta. Diulurkan tangannya, bantu. Mungkin konseling dengan Cece Karin misalnya. Saudara akan terengah-engah kalau konseling mengenai cinta dengan Cece Karin. Karena dia mengerti. Oh kamu salahnya seperti ini, kamu jangan seperti ini. Dia bantu saudara. Mungkin Koko tidak se-expert itu. Mungkin Koko expertnya dalam bidang spirituality. Oh Cice Sela mau menjadi seorang hamba Tuhan. Mau S2 teologi misalnya. Datang ke Koko karena saya diberikan karunia Tuhan seperti itu. Saya ulurkan tanganku untuk Cice Sela. Tetapi di saat yang sama ketika saya ulurkan tanganku ke Cice Sela. Misalnya Tuhan berkati Cice Sela dengan finansial. Dia akan bantu lagi orang lain untuk naik secara finansial. Itulah pemuritan yang sesungguhnya. It's a chain seperti apa ya? Saling membantu satu sama lain. Maka dari itu jangan sampai ada satu orang pun dari kita yang pasif. Makanya minggu lalu Koko khotbahkan penting sekali untuk kita regenerasi. Yang punya talenta main keyboard, ajarkan kepada next generation-nya. Nanti next generation-nya akan ajar lagi ke next generation-nya. Terus seperti itu. Dan Tuhan jangan berpikir yang tua-tua ini gimana Koko nanti tidak akan dibantu. Tidak, Tuhan sediakan season yang lebih tinggi lagi bagi saudara. Amin. Jadi punyai hati untuk dimuridkan dan Tuhan persiapkan kalian untuk nanti memuridkan. Itulah salah satu visi RPC, visi besar kita. Yang sampai hari ini terus Koko tekankan, terus Koko tekankan. Jadi tidak ada di sini yang bisa kalau main game namanya solo player. Tidak ada di sini solo player, saudara. Semua di sini kita saling membantu, saling mengangkat, saling mensupport, saling mendoakan. Makanya Koko selalu bilang, apapun
yang Koko bisa bantu. Selagi saya mengerti dan saya paham, pasti saya bantu. Dan Koko juga minta kepada seluruh teman-teman, baik saudara sedang dimuridkan hari ini, punyai hati yang besar untuk selalu terkonek dengan mentor-mentormu, dengan leader-leadermu. Tidak ada orang yang sempurna, Koko pun tidak sempurna. Tapi at least pasti ada sesuatu yang mereka bisa bantu kalian. Pasti ada sesuatu yang mereka bisa angkat kalian. Tidak ada yang sempurna di tempat ini, kita semua belajar. Yang sempurna hanya Tuhan. Tetapi hati yang besar, hati yang mau, itu yang penting. Amin saudara. Kemudian Koko tulis di sini, discipleship ya, is about following Jesus and being an example for others. 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Paulus berkata seperti ini. Jadilah pengikutku sama seperti apa? Aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi ketika saudara sedang mengikuti mentor saudara, dia juga sedang mengikuti mentor yang lain. Mungkin mentor yang lain akan sedang mengikuti mentor yang lain. Tapi yang penting di sini adalah saudara yang diikuti dan saudara yang akan mengikuti. Saudara akan menjadi contoh bagi orang lain. Saudara akan menjadi example. Jadi contohnya seperti ini. Saudara pernah enggak, kalau misalnya ya, di dalam sebuah mungkin komsel atau apapun lah itu, ya, atau sebuah di dalam gereja dan lain segala macam. Saudara lihat misalnya, oh leaderku ini kejatuhannya mungkin gampang jatuh cinta. Percaya enggak percaya, orang-orang yang dia pimpin adalah orang-orang yang gampang juga jatuh cinta. Kalau saudara mengikuti seorang leader yang mungkin gampang tersinggung, percaya tidak percaya, orang-orang yang mengikuti dia adalah orang-orang juga akan sangat gampang tersinggung. Sebaliknya, kalau saudara mengikuti seorang pemimpin yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, deep in worship, dalam penyembahan, saudara akan sama seperti pemimpin. Kalau saudara mengikuti seorang pemimpin yang diberkati secara finansial, karunia-Nya seperti itu, percayalah saudara akan mengikuti. Karena Alkitab berkata pengurapan itu jatuh dari ujung kepala sampai ke janggut, sampai ke kaki. Artinya apa? Ketika pemimpin saudara diberkati dalam tanda kutip punya berkat secara finansial, itu akan mengikuti kepada orang-orang belakangnya. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana saudara bisa mengalirkan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang saudara pimpin? Di sini poinnya. Karena you are the next leader. Semua kita, tanpa terkecuali, we are the next leader. Orang yang akan saudara pimpin akan lihat saudara. Oh, ini orang ternyata malas ke gereja. Percayalah, orang-orang yang dipimpin akan malas juga ke gereja. Oh, ini orangnya suka curang. Percayalah, orang-orang yang dia pimpin akan juga suka curang. Tapi kalau saudara mengikuti orang-orang yang, Koko ini sering ya banyak ke gereja-gereja ya. Ada hamba Tuhan itu punya karunia, beda-beda karunianya. Ada hamba Tuhan yang sangat dalam penyembahan, ada yang hamba Tuhan fasih dalam bernubuat, ada hamba Tuhan yang dalam pengajaran. Saudara lihat gerejanya dan jemaatnya akan mengikuti gembalanya. Seperti apa gembalanya, orang-orang akan ikuti. Dan begitu juga dengan saudara. Saudara nanti dipercayakan sebuah pelayanan, misalnya praise and worship. Saudara harus tanam betul dalam dirimu bahwa you are an example for others, for the next generation. Saudara adalah contoh bagi generasi yang selanjutnya. Kalau Paulus berkata, ikutilah aku sama seperti aku mengikut Kristus. Bagaimana caranya orang lain bisa lihat Tuhan di dalam hidup saudara? Kalau cara-cara saudara bukanlah cara-cara yang sesuai dengan kerajaan Allah. Bagaimana caranya adik-adik di HUG, teman-teman di pelayanan bisa setia di dalam Tuhan, kalau saudara sendiri tidak setia di dalam Tuhan? Bagaimana caranya HOG saudara bisa bertumbuh dengan pesat, dengan berkembang, kalau saudara tidak menunjukkan kasih kepada anak-anak adik-adik saudara, dan saudara pun tidak menunjukkan kasih dalam pelayanan, bagaimana caranya mereka mau tertanam dengan kuat?
Karena saudara adalah example, saudara adalah contoh bagi orang lain. Kakak itu pelayanan sambil ketawa-ketawa. Ngapain ini? Bukan pelayanan. Kakak itu datang pelayanan terlambat. Saudara tidak jadi contoh yang baik. Tuhan tidak bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat Tuhan di dalam saudara. Kakak itu kalau di luar gereja ternyata bicara kotor padeng. Saudara perhatikan. Kakak yang itu kalau di luar gereja ternyata minum bir. Perhatikan saudara. Kakak yang itu kalau di luar gereja ternyata bicara kotor. Kakak yang itu ternyata kalau pelayanan menggebu-gebu tapi kalau kerja malas. Perhatikan saudara. Karena engkau sedang menurunkan karuniamu kepada adik-adik yang lain. Kepada orang-orang yang lain. Betul tidak ada yang sempurna tapi at least dengan sadar perbaiki hidup saudara. Because you are an example of Christ. Karena saudara adalah gambaran atau contoh dari Kristus. Amin saudara. That's why di sini Koko tulis lagi sebuah quotes. People see you before they see Christ. Orang lain akan lihat engkau dulu. Baru dia lihat Tuhan. Dia tidak langsung lihat Tuhan, apalagi orang yang belum pernah ke gereja, malas baca Alkitab, tidak pernah ikut komsel, lain-lain segala macam. Dia lihat dulu hidupmu. Ada Tuhan tidak? Baru dia mau ikut saudara. Kalau tidak ada Tuhan, orang lain pasti tidak mau. Makanya saudara jangan berharap, ini orang memang dari dasarnya kok malas ke gereja. No, check yourself. Cek diri kita. Koko juga sendiri cek dirinya Koko. Apakah saya sudah jadi contoh? Enggak. Apakah saya sudah jadi teladan atau enggak? Apakah saya sudah menjadi contoh yang baik tidak untuk adik-adikku, untuk orang-orang yang lain? Saya juga selalu cek karena orang lain juga melihat Kristus melalui saya, melalui Koko. Hal yang sama juga terjadi pada kalian. Orang lain melihat Kristus melalui hidup saudara. Amin. Saudara, kalau saudara lihat di gambar ini, ya, sebenarnya siapa yang sentuh adik-adik yang kesepian atau adik-adik yang dalam pergumulan itu? Orang lain. Karena Tuhan pakai orang lain untuk mengangkat orang lain. Ingat waktu Koko ajar mengenai favor, Tuhan Yesus apa? Pakai orang untuk mengangkat orang lain. Tuhan pakai orang lain untuk mengangkat hidup saudara. Tuhan pakai orang lain untuk membantu saudara. Tuhan pakai orang lain untuk angkat derajat hidupmu. Itu caranya kerajaan Allah. Makanya ketika saudara katakan aku adalah perpanjangan tangan Tuhan, ini yang Tuhan maksud. Tuhan mau engkau punya karakter, engkau punya dedikasi, engkau punya komitmen. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam engkau. Amin. Dan yang terakhir quotes of the day sebelum Koko tutup di dalam doa. Discipleship starts with us. Jangan expect orang lain dulu berubah. Expect dulu dirimu yang berubah. Jangan ekspektasi orang lain tiba-tiba rajin datang ke HOG. No. Datang ke gereja. No. Datang ke revisi. No. Koko sendiri, saya koreksi diriku setiap hari. Changes, perubahan dimulai dari diri saudara dan saya. Kita jangan tunjuk orang, kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. No. Discipleship starts with us. Dimulai dengan kita. Kalau tidak ada yang mau memulai, at least mulai dengan dirimu. Kalau tidak ada yang mau mulai on time, at least start from yourself. Mulai dari dirimu. Kalau tidak ada yang mau komitmen, start from yourself. Belajar dari dirimu. Engkau dulu yang jadikan komitmen. Engkau dulu yang jadi komitmen. Kalau tidak ada yang setia, mulai dari engkau yang setia. Karena itu akan mempunyai efek domino. Tahu efek domino ya? Satu orang lakukan, tiba-tiba orang kedua lakukan, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, seterusnya. Dan tanpa sadar engkau sudah menjadi murid Tuhan yang baik, engkau sudah menjadi leader yang baik, engkau sudah menjadi mentor yang baik. Ingat,
Koko, saya belum jadi leader, it's okay. Karena suatu saat Tuhan akan siapkan saudara menjadi seorang pemimpin. Alkitab berkata, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi kepala dan bukan. Jangan pernah bermimpi atau jangan pernah punya cita-cita hanya sebagai ekor, saudara. No. God prepares you to be the leader. Tuhan mempersiapkan saudara untuk menjadi pemimpin the next generation. Asalkan saudara mau start now. Sekarang. Tidak tunggu besok. Koko pulang dari sini saya minum bir dulu baru saya mulai besok. No. Start now. Sekarang. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu lusa. Jangan tunggu kapanpun. Start now. Karena saudara sedang membangun sebuah efek domino yang besar yang dapat mempengaruhi bangsa ini, yang dapat mempengaruhi kota ini, yang dapat mempengaruhi generasi-generasi yang akan datang. Saudara, kita punya mimpi yang besar, kita punya value, kita punya visi yang besar. Tapi Koko berdoa, teman-teman di RPC, adik-adik yang Koko sangat kasih, please ya perhatikan hidup kita. Agar hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Koko ada yang suka bombe-bombe dengan saya, ada yang suka bicara kotori saya, ada yang suka, Alkitab berkata kasihi aja. Nanti kasihmu itu nempel kok ke dia. Tiba-tiba dia baik sendiri. Koko teman-teman pelayananku tidak ada yang on time. Boleh gak Koko bilang kalian dulu on time, kamu dulu yang on time. Koko teman-teman pelayananku tidak ada yang mau berkorban, tidak ada yang mau menabur. Boleh gak kalian lebih dulu yang menabur. Jadi contoh bagi teman-teman yang lain, jadi contoh bagi adik-adik yang lain. Amin saudara. Start with us. Not others, us. Kalau kita semua punya value yang sama. Koko yang percaya kita keluar dari pintu ini menjadi pribadi yang baru. Karena pemikiran hikmat kita sudah terbuka. Bahwa oh iya ya, saya tidak bisa tunggu orang lain. Tapi mulai dari diriku. Koko di teman-teman pelayananku tidak ada yang bisa support saya. Bolehkah kamu yang mulai duluan support temanmu? Koko dalam pelayananku, di dalam HOG ku tidak ada orang yang suka baca firman. Boleh gak kamu dulu yang menjadi orang pertama baca firman, yang paling keras, yang paling lancar, yang paling fasih. Koko di teman-teman HOG ku mungkin tidak ada yang mau berkomitmen untuk pelayanan. Boleh gak kamu dulu yang memberi contoh bagaimana sih menjadi pelayan Tuhan? Amin. Jangan tunjuk orang lain. Stop pointing fingers. Stop pakai jari kita untuk tuduh orang, untuk jelek-jelekin orang, untuk rendahkan orang. No. Pakai tangan kita untuk taruh di dada bilang Tuhan aku mau berubah. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seperti apa? Hatimu. Jadi saudara, stop tunjuk, stop bilangi orang, stop menghakimi orang. Kita mau menjadi murid Tuhan yang baik. Start from yourself. Pikul salib. Apa sih artinya pikul salib? Koko minta WL Singal boleh naik ke depan. Apa sih artinya pikul salib? Pikul salib artinya adalah saudara ya membuang hal-hal yang mungkin saudara tahu tidak menyukakan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Itu saudara buang, saudara tanggalkan. Dan itulah menjadi murid Tuhan yang sejati. Memikul salib. Amin saudara. Yuk Koko jemput kita bangkit berdiri.